Kalau kita lihat sampai dengan semester pertama tahun ini, kinerja keuangan batubara itu kan masih terimbas dari harga batubara yang rendah pada tahun lalu. Ya. Uh, tapi kalau kita lihat harga batubaranya sendiri, harga batubaranya sekarang kan sudah naik sampai ke 160 US dollar per ton. Jadi ke depannya kita berharap kinerja profit perusahaan itu akan mulai tumbuh dengan pesat pada kuarter-kuarter atau semester tahun-tahun berikutnya selama harga batubara ini tetap bertahan di harga yang tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat ini bagaimana antara harga batubara dengan harga sahamnya, memang harga sahamnya itu ketinggalan baik dihitung secara historical maupun even dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Biasanya kalau harga batubara sudah 150, harga sahamnya itu sudah naik jauh lebih banyak karena ada yang namanya itu operating leverage, karena ekspektasinya bahwa profit perusahaan itu akan naik jauh lebih tinggi daripada persentase kenaikan harga batubara sendiri. Jadi saya lihat di sini ini ada kesempatan untuk mengumpulkan saham-saham batubara, di mana sekarang ini untuk saham batubara ada beberapa faktor. Satu, ada faktor pajak yang masih menjadi ketidakpastian atau masih membuat orang ragu-ragu. Kemudian ada juga faktor ESG, environmental, social, and governance, punya isu tentang pencemaran lingkungan yang tetap menghantui sektor batubara itu sendiri. Tapi dengan harga batubara seperti sekarang ini, menurut saya layak dikumpulkan karena potensi profit dan potensi dividen untuk tahun-tahun yang akan datang itu sangat baik. Dengan sikap investor harus seperti apa nih pada emiten-emiten batubara? Jadi menurut saya ini adalah hal yang cukup menarik. Ya. Jadi memang ada kecenderungan seluruh dunia itu bahwa komposisi batubara sebagai sumber energi itu harus dikurangi karena isu pencemaran lingkungan. Tapi kita harus ingat bahwa batubara itu tetap merupakan sumber energi yang paling murah, dan juga untuk Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak untuk Indonesia. Jadi ini adalah pilihan menurut saya, dan pilihan yang tidak terelakkan. Jadi walaupun PLTU itu banyak yang dibilang akan dipensiunkan nanti atau tidak lagi membangun PLTU batubara, tapi akan cukup banyak PLTU batubara yang sedang dibangun dan akan mulai berproduksi dalam beberapa tahun ke depan yang akan membuat permintaan batubara itu cukup tinggi. Jadi ini adalah industri yang memang secara outlook-nya itu mungkin growth-nya itu tidak semenarik dulu karena banyak tekanan-tekanan dari segi lingkungan, tapi ini adalah sebuah sumber energi yang tidak bisa dihilangkan. Jadi kita harus ingat bahkan untuk roadmap atau rencana pengembangan PLN untuk 5-10 tahun ke depan saja, itu sumber daya batubara itu masih sekitar sepertiga daripada total sumber energi yang ada di Indonesia. Jadi demand-nya itu akan tetap ada, cuma pertumbuhannya tidak secepat ketika dahulu. Dan ini tetap merupakan pilihan terutama bagi negara-negara berkembang yang masih belum mampu membeli sumber energi terbarukan yang lebih mahal pada saat ini. Jadi batubara ini hanya akan menjadi sunset atau hanya akan menjadi industri yang tidak menarik ketika energi terbarukan atau clean energy atau green energy itu menjadi sedemikian murah dari end to end sampai ke level konsumernya, sehingga batubara itu sudah tidak menjadi pilihan yang layak. Baik. Jadi ini menarik sekali. Antara isu lingkungan dengan isu kantong nih, kemampuan daya beli nih ya dari sebuah negara atau dari masyarakat nih. Jadi kalau menurut saya untuk menggantikan batubara secara keseluruhan itu masih akan lama, dan dengan produksi perusahaan batubara yang ada di Indonesia dan terlihat dengan harga yang sekarang ini ternyata bisa melesat ketika produksi itu berkurang, maka prospek batubara itu sebenarnya masih belum berubah banyak walaupun di tengah tekanan-tekanan yang ada. Pak Willy, ini rekomendasi dari Pak Willy untuk para sobat cuan kita pada malam hari ini ada pada emiten-emiten mana nih untuk terkait dengan batubara dan juga sektor pertambangan?
Uh, jadi begini, kalau menurut saya itu di cycle awal seperti sekarang ini, sebenarnya semua sektor yang berkaitan dengan komoditi, selama tidak ada hal-hal yang signifikan yang terjadi di perusahaannya, biasanya itu semua saham di sektor tersebut itu akan naik secara berbarengan. Itu yang kita selalu di market kita selalu bilang itu basket trade ya. Jadi itu semuanya barengan naik. Nanti setelah udah mulai naik di tengah jalan, baru akan kelihatan, baru mulai dipilih-pilih sama orang. Yang mana yang cost-nya paling rendah, yang mana yang growth-nya lebih tinggi produksinya, yang mana yang lebih ini. Itu nanti itu di pertengahan jalan, itu baru akan mulai terjadi pemilihan itu. Tapi di awal-awal ini biasanya itu akan naik secara berbarengan. Untuk investor yang ingin mengikuti tren ini, menurut saya itu yang paling gampang beli aja market leadernya karena likuiditasnya bagus, mau beli gampang, mau jual juga gampang. Ya. Baik. Jadi saham-saham seperti PDPA, Adaro, ya menurut saya itu cukup menarik. Baik, ada PTBA dan juga Adaro. Ini pasti langsung dicatat sama Sobat Cuan kita nih Pak Willy. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Willy singkat saja terkait dengan PPKM yang diperpanjang. Pak Willy, indeks harga saham gabungan kita pekan ini akan seperti apa? Dan level-level berapa nih yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan kita? Saya rasa sih masyarakat sudah mulai, yang kita selalu bilang itu living with COVID ya. Ini sudah mulai terjadi di seluruh dunia. Jadi kita lihat di negara-negara lain juga sama, yang ketat-ketat seperti Singapura juga akhirnya itu terjadi juga, walaupun masih terkontrol dengan baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.